Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Karena segala kasih dan penyertaan Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan Beta, maka katong patut bersyukur sebab Allah boleh memperkenankan Bapak Ibu dan Beta sebagai persekutuan jemaat ini, katong kembali ada memasuki perayaan Minggu Adventus pertama saat ini, ataupun perayaan Minggu penantian kedatangan Yesus Kristus. Dan dengan penuh sukacita, kiranya Bapak Ibu dan Beta senantiasa ada dan miliki itu. Dan dalam menjalani minggu perayaan Adventus ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana katong punya kualitas hidup sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus senantiasa ada, tetap terjaga lewat katong pung iman, kasih, tetapi juga pengharapan kepada Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu dan Beta katong punya kehidupan semakin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara persekutuan yang diberkati Tuhan, kembali katong melihat teks Alkitab yang sudah boleh katong baca bersama. Maleakhi 3 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima Bapak Ibu, di mana secara keseluruhan kitab Maleakhi ini menggambarkan keberadaan hidup umat Israel saat kembali dari pembuangan di Babel. Karena pengalaman penderitaan yang umat Israel saat itu alami Bapak Ibu ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Lalu kemudian menjadikan umat Israel banyak dari antara mereka yang kemudian tidak peduli terhadap kehidupan moral, tidak peduli terhadap kehidupan iman mereka. Moral dan iman mereka mengalami kemerosotan Bapak Ibu. Karena mereka merasa bahwa mereka bukan lagi umat yang dipilih. Mereka bukan lagi umat yang dikasihi Allah. Mereka berpikir Bapak Ibu, kalau katong ini umat yang terpilih, kalau katong ini umat yang dipilih Allah, mengapa Allah membiarkan katong menderita ketika katong ada di pembuangan di Babel? Nah, karena sikap apatis terhadap iman, sikap apatis umat Israel terhadap iman dan moral inilah Bapak Ibu yang kemudian membuat kehidupan umat Israel saat itu semakin jauh dari kehidupan kudus dan murni di hadapan Tuhan. Mereka beribadah tetapi mereka lalu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka kemudian tidak memberikan persepuluhan. Mereka mempersembahkan binatang yang cacat ataupun yang tidak sehat kepada Tuhan, bersumpah palsu, dan ada banyak dosa lain yang mereka buat saat itu. Bapak Ibu, bahkan para imam yang ada saat itu ketika memimpin umat Israel, mereka juga ada dan memberikan pengajaran yang sesat kepada umat Israel. Mereka ada dalam penindasan,
diskriminasi terhadap kaum yang lemah dan terhadap orang asing, orang upahan. Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan inilah yang kemudian ada dan mewarnai perjalanan kehidupan umat Israel pasca pembuangan saat itu. Sehingga dalam menghadapi kondisi yang demikian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah ingin agar kehidupan umatnya kembali bertobat. Allah ingin agar kehidupan umatnya kemudian ada memurnikan seluruh perjalanan kehidupan mereka di tengah dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kedatangan dan karya Tuhan kemudian lalu digambarkan dalam kitab Maleaki seperti yang tadi sudah boleh katong baca. Kedatangan dan karya Tuhan itu digambarkan seperti tukang pemurni logam dan tukang penatu. Maka Nabi Maleaki Bapak Ibu kemudian tampil dan kemudian lalu menyerukan pertobatan kepada para pemimpin saat itu, tetapi kepada umat Israel yang berbuat dosa saat itu. Bapak Ibu, masalah yang dihadapi Maleaki ketika Maleaki datang dan menegur keberdosaan umat Israel saat itu adalah umat Israel saat itu dong tidak merasa bersalah dengan dosa yang mereka lakukan karena Tuhan itu tidak pernah bertindak sesuatu kepada mereka, Bapak Ibu. Jadi dong pikir katong berbuat dosa saja, sing apa-apa. Mereka lalu berkata, di manakah Allah yang menghukum? Maleaki 2 pada ayat yang ke-17b Bapak Ibu. Bapak Ibu, sikap menantang ini kemudian langsung dijawab, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan beta saat ini? Sebagai persekutuan umat, apakah katong benar-benar ada dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara jemaat, sesungguhnya seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Maleaki ini juga merupakan sebuah kritik pembaharuan ataupun kritik membangun bagi pemimpin Israel saat itu soal penindasan, tetapi juga soal diskriminasi terhadap kaum yang lemah ataupun kaum marginal. Bagaimana dengan konteks kehidupan Bapak Ibu dan beta saat ini? Terkadang juga secara sadar, tetapi juga secara tidak sadar, katong memandang rendah. Katong memandang rendah kaum lemah itu Bapak Ibu. Karena kesalahannya, karena kekurangannya, tetapi juga karena kelemahan kaum lemah itu. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai gereja Bapak Ibu katong diutus ke dalam dunia ini untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana Allah ada dan mengasihi manusia itu sendiri. Dan kepedulian gereja kepada kaum yang lemah ataupun kepedulian gereja kepada kaum yang marginal sesungguhnya didasarkan pada kepedulian Allah terhadap penderitaan manusia dan senantiasa memperlakukan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai manusia
Katong semua sama di hadapan Allah. Karena Allah peduli, Allah menolong, Allah ada dan mengasihi katong umat manusia itu tanpa memandang latar belakang. Tanpa memandang status sosial. Tanpa memandang golongan. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, katong manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Minggu Adventus yang pertama ini Bapak Ibu, katong lalu diingatkan bahwa akan selalu ada pengharapan bagi masa depan yang baru. Bagi setiap orang, Bapak Ibu dan Beta, yang senantiasa ada segera sadar dan bertobat Bapak Ibu. Karena Sang Putra Natal yang akan datang ini hadir sebagai sosok hakim dan hadir sebagai sosok saksi untuk ada melakukan pemurnian, ada dan melakukan penghakiman bagi Bapak Ibu dan Beta sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan salah satu pesan Nabi Maleaki yang penting dalam konteks Israel saat itu dan juga terhadap konteks persekutuan umat saat ini juga Bapak Ibu adalah aspek kesegeraan. Bapak Ibu, Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang segera datang. Dan kedatangannya itu mendadak. Bisa mendadak. Dikatakan pada ayat 1b, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke bait-Nya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, makna kesegeraan ini hendaknya membangun kesadaran Bapak Ibu dan Beta tentang pentingnya mengambil keputusan untuk segera dan tidak lagi menunda. Pentingnya untuk kemudian Bapak Ibu dan Beta, katong membangun komitmen untuk segera ada hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Karena Bapak Ibu katong orang Ambon ini pasti selalu saja ada dengan kebiasaan nanti kong. Bapak Ibu katong pun kebiasaan ini sudah harus segera katong tanggalkan. Sehingga kehidupan Bapak Ibu dan Beta benar-benar ada dalam pembaharuan hidup yang Allah kehendaki bagi kehidupan katong di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman saat ini akan sangat relevan jika katong bandingkan dengan kehidupan katong sebagai orang Kristen dalam kehidupan saat ini. Di mana dalam katong punya kehidupan keberagamaan Bapak Ibu, ternyata tidak membuat kejahatan itu semakin berkurang Bapak Ibu. Malah ada kecenderungan melakukan perbuatan yang tercela. Ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Namun seolah-olah bukan lagi sesuatu hal yang memalukan. Dan akan ada menjadi kebiasaan bagi Bapak Ibu dan Beta sekalian. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu dalam katong punya konteks kehidupan saat ini. Bapak Ibu, setiap katong mengalami proses pemulihan Tuhan atau dari bahasa Alkitab tadi pemurnian. Katong pernah jatuh. Katong pernah melakukan pelanggaran. Ataupun katong pernah melanggar perintah Allah. Oleh karena itu katong diproses ataupun katong dimurnikan oleh Tuhan itu bisa lewat penyakit yang katong alami,
kegagalan ataupun lewat berbagai persoalan-persoalan kehidupan, masalah-masalah kehidupan yang katong hadapi, yang kemudian harus katong maknai akang sebagai proses pemurnian yang Allah buat dalam kehidupan Bapak Ibu deng beta, agar katong benar-benar menjadi logam yang bersih Bapak Ibu. Agar katong punya kehidupan ini benar-benar layak di hadapan Allah. Dan katong pun kehidupan ini Bapak Ibu senantiasa bergantung hanya kepada Allah pemberi kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, firman ini mau mengajak katong, mengajak Bapak Ibu deng beta saudara-saudara sekalian memasuki minggu Adventus yang pertama ini. Mari senantiasa katong ada mengasah katong punya kemurnian kehidupan dengan senantiasa menyiapkan katong pun hidup memasuki kehidupan yang baru. Meskipun di sekeliling kehidupan katong ini masih ada mereka yang hidup dalam kedagingan, tetapi sebagai seorang pengikut Kristus, mari katong senantiasa ada siapkan hati-hati ini dengan ada dalam sebuah pertobatan total. Milikilah cara hidup yang baik Bapak Ibu di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Tetaplah berbuat baik. Jangan pernah menyalahgunakan kebebasan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Tetaplah katong berbuat baik. Senantiasa katong ada mengasihi saudara, mengasihi sesama. Senantiasa katong saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah Allah kehidupan senantiasa ada, menuntun dan memberkati kehidupan katong memasuki minggu perayaan Adventus yang pertama ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu kita